Salam alaikum besam Yesua Hamashiach. Salam jumpa kembali dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi. Dengan judul, Yesus menyatakan semua makanan halal. Kata Rison Panta Tabromata. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang saya hormati. Di penghujung zaman ini, kembali hangat dipersoalkan oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa orang-orang Kristen wajib mentaati hukum tentang makanan-makanan halal dan haram sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Imamat pasal 11. Saya tetap menggunakan istilah halal dan haram sebagaimana yang digunakan dalam kitab LAI dan ILT. Karena memang itulah istilah yang dipahami. Meskipun dalam kitab berbahasa Ibrani menggunakan istilah tahor dan tameh, bersih dan tidak bersih. Dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 47. Di sana kita membaca rincian tentang binatang-binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan oleh umat Israel. Atau dengan kata lain, binatang yang halal dan yang haram. Binatang-binatang yang haram misalnya onta, kuda, pelanduk, kelinci, babi, ikan yang tidak bersisik, ya termasuk belut, lele, dan patin, udang, burung rajawali, burung elang, burung gagak, burung hantu, burung bangau, kelelawar, ular, tikus, katak, biawak, landak, siput, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-11. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, muncul pertanyaan, mengapa orang-orang Kristen justru tidak mentaati apa yang tertulis dalam kitab Imamat 11 ini? Sehingga bertolak dari pemikiran inilah muncul semacam anekdot dari pihak non-Kristen yang memang tidak mengkonsumsi binatang-binatang haram tersebut. Walaupun gak semua juga mereka taati. Mereka berkata bahwa Yesus dan para rasul juga tidak mengkonsumsi daging babi dan binatang-binatang sebagaimana yang disebutkan di atas. Dan mereka sampai pada klaim bahwa kami lebih Kristen daripada Kristen. Kalau kita pelajari dengan baik, kita akan menemukan bahwa masa Perjanjian Lama adalah masa penantian akan Mesias, di mana bangsa Israel harus dikhususkan sebagai bangsa yang akan menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Karena itulah, maka bangsa ini dipisahkan dari segi budaya, di mana cara berpakaiannya berbeda, cara ibadahnya berbeda, termasuk makanan-makanannya juga berbeda, supaya mereka dibatasi pergaulannya dengan bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa goyim di sekelilingnya, sampai Sang Mesias yang dijanjikan itu benar-benar datang. Nah, pada saat Yesus datang, dia masih berada di bawah otoritas hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus wajib mentaati sampai terjadi penggenapan sempurna dalam karya agung penyelamatannya. Walaupun demikian, Yesus telah terlebih dahulu memberikan ayat-ayat antisipatif tentang akan berakhirnya kekuatan era hukum Taurat, termasuk tentang aturan makanan halal dan haram yang tidak lagi mengikat setelah ia menggenapi semuanya. Hal ini dapat kita baca dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-18 sampai 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dalam ayat di atas dengan tegas Yesus mengatakan bahwa bukan yang masuk ke perut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar. Yang masuk itu turun ke perut lalu dibuang ke jamban. Ada kata perutnya dan ada kata jambannya. Sudah jelas ini mengacu kepada makanan-makanan.
Dengan kata lain, makanan-makanan tidak akan membuatmu menjadi berdosa. Makanan-makanan tidak dapat mengakibatkan kenajisan moralitas. Kalimat kuncinya adalah ayat 19-nya, yaitu dengan demikian ia Yesus menjadikan semua makanan halal. Bahasa Yunaninya katarison panta tabromata. Katarison, dia Yesus menghalalkan, panta segala, ta kata sandang, bromata makanan-makanan. Artinya dengan ayat ini maka hukum tentang makanan dalam Imamat pasal 11 hilang kekuatannya, atau dengan kata lain tidak lagi mengikat. Mengapa? Yesus telah melakukan langkah antisipasi dengan baik bahwa tak lama lagi setelah itu berita Injil akan segera menjangkau segala bangsa. Makanan-makanan yang akan turun ke perut dan dibuang ke jamban tidak boleh menjadi penghalang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Makanan tidak boleh lagi menjadi pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, karena sesungguhnya Sang Mesias sudah datang dan kita semua satu di dalam Dia. Rasul besar Paulus pasti sudah tahu tentang kalimat katarison panta tabromata yang tertulis dalam Injil Markus pasal 7 ayat 19 ini. Sehingga ia dengan sangat berani berkata, kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Dan selanjutnya Rasul Paulus yang Yahudi asli keturunan Benyamin ini juga berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya, kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Catat kalimat makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Artinya kalau dihidangkan daging babi bagaimana? Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Kalau dihidangkan udang bagaimana? Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Karena makanan tidak dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Makanan juga tidak dapat membawamu ke neraka. Karena ampas makanan itu sendiri menuju ke jamban, setelah yang lainnya diproses menjadi darah dan daging, yang juga tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Jadi kalau masih ada lagi yang ngotot soal halal dan haram, tahor dan tameh, ingat Injil Markus pasal 7 ayatnya yang ke-19, katarison panta tabromata. Artinya ia Yesus telah menjadikan semua makanan halal. Ia Yesus telah menjadikan semua makanan halal, saudara-saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Salam lekulekem aser bamasia. Amin.